Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan pembuatan video untuk memenuhi tugas dari manajemen keuangan. Salawat beserta salam tak lupa kita anjung tinggikan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Nofrianti Aichiar MPD, selanjutnya kepada Ibu Widiawati MPD, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Atifa Mardatila, Azhar Rafidi Umairoh, Zaha Takia, dan Wardah Konia Salsabila. Baiklah, langsung saja masuk ke pembacaan materi kita, yakni tentang konsep dasar manajemen keuangan pendidikan, yang akan dibacakan oleh Atifa Mardatila. Kepada Atifa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Atifa Mardatila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian manajemen keuangan dan juga manajemen keuangan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen sendiri berasal dari kata kerja to manage, yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Secara umum, pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Menurut para ahli, Deng Lie, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen ini adalah kegiatan yang dimulai dari merencanakan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, memimpin, dan juga mengontrol sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi, agar tujuan organisasi ini dapat dicapai dengan efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu pengertian keuangan. Keuangan berasal dari kata dasar uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang dimiliki di samping sumber daya lainnya. Menurut Getman 2003, keuangan sebagai seni, ART, dan ilmu mengenai pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut Emery et al. 1998 mengatakan bahwa keuangan merupakan sebuah disiplin yang berhubungan dengan penentuan nilai dan juga pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Mr. Brigham dan Erhard 2023, keuangan adalah seni dan juga ilmu mengelola uang. Ini melibatkan proses mendapatkan uang, membelanjakan uang, dan juga mengelola risiko keuangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keuangan itu adalah merupakan satu ilmu dan seni dalam mengelola uang, baik itu uang yang dimiliki badan usaha pemerintahan, negara, perorangan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen keuangan. Menurut Agus Sartono, manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Sedangkan menurut Bambang Rianto, keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Mustafa 2017. Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat ahli ini, bahwa manajemen keuangan ini adalah suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana atau sumber daya keuangan dalam suatu organisasi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Atifa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tujuan manajemen keuangan. Menurut Kadarman 1902, yang pertama, A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang B. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang C. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Silakan lanjut slide-nya. Lalu ada tujuan manajemen keuangan menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2011. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sekolah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan dana sekolah secara lebih ekonomis. Yang keempat, meminimalkan penggunaan anggaran sekolah. Yang kelima, memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan sekolah. Dan yang keenam, mendorong kompetensi penanggung-jawaban keuangan sekolah. Adapun fungsi dari manajemen pendidikan itu sendiri, fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan beberapa banyak biaya sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Yang kedua, penggunaan putih kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran baik anggaran rutin maupun pembangunan. Yang ketiga, pencatatan dan pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penyelenggaraan. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa, terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan, meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Apa kata sanksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran. Baik, sampai di situ materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azahra. Kepada Azahra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Azara Sidi Umaira akan membacakan tentang materi landasan hukum pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Yang keenam ada Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh itu ada Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Yang kedelapan ada Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang kesembilan ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional. Yang ke-10 ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Yang ke-11 ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Yang ke-12 ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknik BOS Reguler. Yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azahra. Selanjutnya dipersilakan kepada Salsabila untuk membacakan materi selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Wardah Konia Salsabila akan menjelaskan materi mengenai sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Supriyadi, dalam bukunya yang berjudul Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, ia berpendapat bahwa biaya merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut Halan dalam bukunya yang berjudul Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan, biaya pendidikan dapat juga diartikan sebagai kegiatan pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Menurut Korn dan Geske, dalam Anissa Apriyani dan kawan-kawan 2022, biaya pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan baik oleh sekolah, siswa, dan wali murid. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang di luar anggaran yang dikeluarkan sekolah. Dan yang ketiga, jenis pendidikan. Lalu yang keempat, biaya menurut tingkat pendidikan dan jurusan. Dan yang kelima, sifat pengeluaran meliputi gaji guru dan tenaga administrasi, biaya ruang, biaya sarana dan prasarana, biaya bahan dan alat pembelajaran sebagai biaya program pengajaran. Sumber pembiayaan pendidikan untuk biaya dalam tingkat sekolah berasal dari yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini, pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional. Bantuan tersebut berupa dana BOS dan dana BSM. Dana BOS adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yaitu dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Sedangkan dana BSM merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya, biaya pendidikan dari orang tua atau wali siswa. Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa, yang bisa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa disebut juga dengan infak dan SPP bulanan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Salsabila. Baik, sampai di situ materi kita yang dapat dari kelompok sampaikan. Jikalau ada kata yang salah, kami ucapkan mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.